Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang puasa, yang mana pada sebelumnya juga kita sudah membahas tentang apa puasa, fadilah puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Maka sekarang kita akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Ya. Kita lanjutkan pengajian dari kitab At-Taqriratus Sadidah. Ya. Nah, di sini kita akan baca apa itu pembatal-pembatal puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala mubtilatus shaumi. Nah, kita akan langsung baca saja ya. Pembatal-pembatal puasa. Nah, wahya kismani, kismun yubtilu sawabas shaumi las shaumu nafsahu. Fala yajibu alaihi al-qada wa tusamma muhbitatin. Wa kismun asani wa kismun yubtilu sawma wa kadzalika thawab in kana bi ghairi azrin fayajibu fihi al-qada wa tusamma mufattirat. Nah, di sini musannif mengatakan pembatal-pembatal puasa itu ada dua maknanya. Yang pertama ada yang dikatakan muhbitat, yang ketiga ada yang dikatakan mufattirat. Apa yang dikatakan muhbitat ini? Muhbitat ini adalah sesuatu yang membatalkan akan pahala puasa, tapi enggak membatalkan puasa tersebut. Sedangkan mufattirat, nah mufattirat ini adalah sesuatu yang membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa. Jadi yang pertama tadi tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa, itu disebut dengan muhbitat. Kemudian yang kedua membatalkan pahala puasa dan juga membatalkan puasa tersebut. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama al-qismul awal al-muhbitat wahya mubtilus shaum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atas. Di sini kita membahas yang pertama, yaitu pembatal puasa yang pertama al-muhbitat, yang membatalkan pahala puasa tapi puasanya enggak batal. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, ya, berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, ya, yang mana mereka melaksanakan puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja pembatal dari pahala-pahala puasa tersebut? Di sini dijelaskan al-ghibah. Nah, ghibah. Nah, al-ghibah wahya zikru akhokal muslima bima yukrahu walau kanat shadiqan. Nah, yang pertama adalah yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya, adalah ghibah. Ghibah ini adalah membicarakan orang lain, ya, membicarakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain itu, yang mana ketika ia dibicarakan akan membuat dirinya itu tersinggung, ya, sekalipun memang kenyataannya benar, sekalipun kenyataan memang dia benar melakukan perbuatan tersebut. Misalkan saya menyebutkan kejelekan teman saya, misalkan yang mana teman saya ini nggak ada di tempat ini, misalkan dia di rumah misalkan. Nah, kemudian saya ceritakan kejelekan dia kepada teman yang lain. Nah,
sekalipun kejelekannya itu benar, yang saya ceritakan ini benar, tetapi kalau sekira itu membuat dia marah, maka itu juga membatalkan akan pahala puasa. Kemudian yang kedua, an-namimah. Apa itu namimah? Namimah wahya naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnah, yaitu memindahkan perkataan, ucapan dengan niat iqa'il fitnah, terjadi fitnah. Ya, namimah adalah memindahkan berkat, yang dalam artian mengucapkan sesuatu, ya, yang mana sesuatu ini dia berharap bakal jadi fitnah, ya, memfitnah orang lain. Misalkan, oh si fulan tadi si fulan tadi mencuri. Nah, padahal fulan ini dia nggak mencuri. Nah, memindahkan perkataan yang bakal nanti perkataannya dia akan menimbulkan suatu permasalahan kepada orang tersebut. Nah, ini secara ringkas saja. Kemudian al-kadzibu wa huwal ikhbaru bi ghairi waqi. Nah, kadzib yaitu berbohong. Berbohong ini adalah al-ikhbar bi ghairi waqi, memberikan kabar, memberikan khobar kepada orang lain, yang mana khobar tersebut atau perkataan tersebut itu ghairul waqi, bukan kenyataan. Jadi dia memberikan berita bohong. Nah, ini memberikan berita bohong kepada orang lain juga membatalkan akan pahala puasa tersebut. Terus yang selanjutnya, yang keempat, an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin. Nah, yang keempat adalah memandang kepada sesuatu yang diharamkan atau memandang sesuatu yang dihalalkan tapi dengan menggunakan syahwat, ya. Misalkan pada asalnya yang diharamkan seperti memandang perempuan, itu memandang perempuan secara mutlak itu memang haram memandangnya, ya, kecuali pandangan pertama. Memandang perempuan itu secara mutlak memandang perempuan itu hukumnya haram. Maka ketika kita memandang perempuan ini hukum puasa kita sah, tapi membatalkan pahala. Tapi nanti ada permasalahan-permasalahan yang memang sulit kita hindari, nanti kita akan bahas di lain waktu untuk yang masalah ini secara terperinci. Atau melihat sesuatu yang halal tapi dengan syahwat, ya, yang mana dia boleh melihat seseorang tersebut cuman karena dia melihatnya karena syahwat. Nah, ini membatalkan juga pahala puasa tersebut. Misalkan dia, contohnya saja ini secara simpel, dia melihat binatang. Nah, yang mana binatang ini kalau kita lihat memang nggak masalah, halal aja kita melihat binatang. Tetapi karena dia melihat menggunakan syahwat, sehingga mengeluarkan syahwatnya, maka di situ membatalkan akan pahala puasa. Tapi nauzubillah, jangan sampai kita seperti ini. Nah, kemudian al-yaminul kadzibah ay al-haliful kadzib. Nah, ini adalah yang kelima, adalah sumpah yang bohong, ya, sumpah dengan atas nama Allah tetapi bohong. Nah, gitu, sumpah bohong lah, bohong-bohongan, menggunakan nama Allah, wallahi gini saya, padahal dia nggak melakukan, gitu kan. Itu sumpah bohong juga membatalkan puasa. Terus qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bih. Nah, di sini juga berkata bohong. Nah, yang keenam berkata bohong, terus berkata yang jelek-jelek, dan juga perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, ini berkata bohong, terus berkata yang kotor, kemudian melaksanakan perbuatan-perbuatan yang yang jelek-jelek,
itu juga membatalkan pahala-pahala puasa, tetapi tidak membatalkan puasa tersebut. Itu ada 6 tadi tentang muhbitat, ya. Pertama al-ghibah, kedua an-namimah, ketiga al-kazib, yang keempat an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin, yang kelima al-yaminul kadzibah, yang keenam qauluz zuri wal fuhsyu wal amalu bih. Kemudian al-qismus tsani, bagian yang kedua, al-mufattirat, yaitu al-mufattirat wahya ma yubtilu aslas saum sama niyatun. Nah, muftirat adalah sesuatu yang membatalkan puasa tersebut, ya. Memang muftirat ini sesuatu yang membatalkan puasa tersebut dan juga berdosa juga kalau dia meninggalkan secara sengaja nanti. Nah, ini ada berapa pembatalnya? Ada 8. Yang pertama ar-riddatu. Nah, al-muftirul awal, yaitu ar-riddah. Pembatal yang pertama adalah murtad. Jadi orang yang murtad, ya, orang yang murtad itu membatalkan puasa. Siapa orang murtad ini? Wahya qat'ul islam biniyatin au qaulin au fi'lin walau kanat riddah lahzatan wahidatan. Nah, orang yang murtad ini adalah orang yang terhenti dari terpotong, ya, terhenti dari Islam, ya, nggak memeluk Islam lagi, baik itu dengan niatnya di dalam hati, saya mau keluar dari Islam misalkan dia ngomong, atau fi'lin, dia lakukan pemurtadan itu dengan perkataan atau dengan perbuatannya, niat di dalam hati, perkataannya juga, dan juga pekerjaannya juga nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, sekalipun riddahnya itu sebentar. Nah, misalkan sekarang dalam keadaan Islam jam 12, misalkan jam 12 siang dalam keadaan Islam, kemudian jam 12 siang ini jam 1 dia murtad. Nah, lahzah misalkan jam 1 dia murtad, kemudian jam 2 balik lagi kepada Islam, maka di sini walaupun sebentar murtadnya, maka membatalkan puasa. Kemudian al-mufattirus tsani, pembatal puasa yang kedua, yaitu al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahzatan minan nahar. Nah, pembatal puasa yang kedua adalah yaitu haid, nifas, dan orang yang melahirkan walaupun lahzah pada siang hari. Jadi ada orang yang haid atau nifas pada siang hari, maka seketika itu ketika dia keluar darah haidnya atau nifasnya atau wiladah atau melahirkannya, maka di situ membatalkan puasa walaupun darahnya itu keluar sedikit dan sebentar, maka membatalkan puasa. Kemudian al-mufattirus salisu, pembatal yang ketiga, al-jununu walau lahzatan. Al-muftirus salis, pembatal yang ketiga adalah al-junun walau lahzah, yaitu gila. Ini gila walaupun sebentar, maka membatalkan puasa, ya, gila. Nanti pastilah kita tahu bagaimana kriteria orang gila itu. Orang gila yang sudah akalnya memang hilang gitu, gila. Orang gila walaupun sebentar membatalkan puasa. Terus pembatal al-mufattirus rabi'u al-agma was-sukru, yaitu pingsan dan mabuk. Jadi orang yang pingsan dan orang yang mabuk juga membatalkan puasa, ya. Jika dia pingsan dan mabuk membatalkan puasa. Idza amma jami'an nahar, apabila ia pingsannya itu sepanjang hari. Wa amma idza apaqa walau lahdzatan wahidatan, maka apabila dia terbangun walaupun sebentar, sahha saumuhu wa huwal mu'tamad indar ramli, maka sah puasanya. Orang yang yang pingsan kemudian bangun walaupun sebentar,
Nah, itu sah puasanya menurut Imam Romli. Jadi misalkan selesai sahur sholat subuh, nah di situ selesai sahur apa namanya, sebelum fajar dia udah makan terus pingsan. Nah di situ pingsan, kemudian sampai siang hari jam 12 dia bangun sebentar, nggak lama, 5 menit. Nah 5 menit bangun, kemudian pingsan lagi sampai nanti waktu berbuka puasa sampai maghrib. Nah menurut pendapat Imam Romli yang muktamad, maka maka puasanya sah, itu orang yang pingsan ya. Tapi ini pingsan jami'un nahar ya, dan mabuk sepanjang hari. Kalau dia mabuknya, pingsannya sepanjang hari enggak bangun-bangun, maka membatalkan puasa. Tetapi kalau dia pernah bangun walaupun sebentar ya, maka puasanya sah. Kemudian al-mufattirus khamisah, pembatal yang kelima yaitu al-jima. Jima adalah pembatal juga ya. Jadi bersetubuh di siang hari ya, bersetubuh di siang hari juga membatalkan puasa ya, baik dia sengaja ataupun lupa. Kalau sudah bersetubuh itu membatalkan puasa ya. Kemudian yang keenam, al-mufattirus sadis. Nah, wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jawfi. Kemudian pembatal puasa yang keenam adalah sampainya sesuatu ya daripada manfadil maftuhin, daripada lubang-lubang yang terbuka kepada jawf. Jadi ada 5 lubang yang terbuka. Yang pertama lubang mulut, kedua lubang hidung, ketiga lubang telinga, yang keempat lubang kubul, yang kelima lubang dubur. Jadi lubang kemaluan itu kalau ada masuk lewat dubur maka membatalkan puasa. Begitu juga dubur, kubul dan dubur, kalau ada masuk dari situ dulu lubang yang tersebut, membatalkan puasa. Lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga, nah itu juga membatalkan puasa kalau seandainya masuk ain sesuatu. Misalkan kita masukkan sesuatu aja, misalkan masuk sampai tenggorokan, sudah masuk ini jauh, nah itu sudah membatalkan puasa ya. Kalau ada yang masuk dari 5 lubang tersebut, maka membatalkan puasa. Nanti kita insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bahas mana batasan jawab tersebut ya, mana batasan jawab tersebut ya, yang secara rinci yang sering kita dengar. Nah kalau masuk sampai misalkan kita cicipin makanan pakai lidah, nah itu enggak membatalkan puasa selama kita enggak menelan makanan tersebut. Kalau sekedar sampai cuman lidah saja, nah itu enggak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu nanti kalau dia cicipan makanan, rasa makanan itu dia telan sampai ke jawabnya, maka itu yang membatalkan puasa. Nah jadi itulah pembatal puasa. Yang tadi ada pembatal puasa, ada yang membatalkan pahala puasa, dan juga ada yang membatalkan puasa dan pahalanya ya. Ada yang disebut muhbitot, dan ada yang disebut mufattirat gitu. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang pembatal puasa ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari penyampaian Al-Fakir, mohon dimaafkan, dan apabila ada yang salah dari pembahasan ini, penjelasan Al-Fakir, mohon dikoreksi.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.